Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Belajar 2026. Perkenalkan, saya Indah Setiarini, guru MI Alif Mawulo, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dengan NIM 25031173829. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS di kelas 3. Materi yang akan saya ajarkan adalah arah mata angin dan bentang alam. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap buat pembelajaran hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Ozan. Silakan Mas Ozan pimpin doa.
atau naik sepeda, kalian mengamati tidak? Di sekitar kalian atau dari rumah sampai sekolah itu ada apa saja yang kalian lihat? Yang pertama sawah, toko, pohon, sungai, terus apa lagi? Jalan, yo jalan. Kalian yo lewatnya jalan, maksudnya terbang. Sekolah, musola, terus. Nah, itu pastikan. Nah, itu kan kalian melihat hal-hal yang berbeda. Bentuk alam kita itu berbeda karena ada alam dataran tinggi. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, betul. Ini apa namanya? Berarti kita itu berada di bagian dari peta Indonesia. Kita berada di mana sekarang? Jawa Tengah. Tepatnya di tunjukkan kita berada di mana. Ayo, siapa yang mau berani maju? Panas. Ayo. Ini berarti kita berada di mana, Mbak Panas? Ditunjuk. Pintar. Berarti kita berada di sini. Nah, berikan tepuk tangan dulu, Mbak Panas. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami fungsi dan arah sebagai petunjuk arah. Tujuan yang kedua adalah melakukan pengamatan terhadap ketambahan alam yang berada di sekitar tempat tinggal. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan lokasi rumah kita kepada teman yang berada di luar daerah? Bagaimana? Ayo. Siapa? Yang laki-laki, ayo. Bagaimana cara kalian menunjukkan lokasi rumah kita kepada temanmu yang berada di luar daerah atau luar kota? Ayo. Bagaimana? Bagaimana? Hai? Bagaimana? Bagaimana, Sanas? Apa? Ayo yang keras. Kau bersikap sopan santun, caranya nunjukin dendam gitu. Nah, misalnya itu loh, nanti rumahku ketika ada perempatan lurus, terus nanti ada pasar, kita bisa belok kanan, terus nanti lurus, nanti ada pertigaan, ke kiri ada musola. Nah, rumah saya berada di jangan di musola, rumah saya berada di sebelah musola. Nah, seperti itu. Nah, cara menunjukkannya adalah lokasi itu ke bagian utara selalu menunjukkan arah utara.
Terbitnya ditolak, terbitnya matahari. Nah, nih di sini ada sebuah video tentang bentang alam di sekitar. Nah, di sini ada apa ini? Ini apa ini? Danau laut. Berarti kalau di laut mata pencariannya biasanya sebagai nelayan. Betul. Wah, benar. Wah, ini apa ya? Videonya. Nah, lalu oke, dibaca Prambanan. Ini ada di Candi Prambanan. Ini ada di Jakarta. Dari pusat pemerintahan Indonesia. Nah, ini apa? Sawah. Apa ini namanya? Masin. Apa itu masin? Ini di mana? Nah, ini adalah di daerah persawahan dadakan. Maka mata pencariannya biasanya sebagai banyak sawah berarti apa? Petani. Betul. Sama seperti di lingkungan kalian, di sekitar kita. Banyak sawah, maka di daerah kita biasanya mata pencariannya adalah sebagai seorang petani. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3 sudah, kelompok
Oke, jembatan. Tepuk tangan untuk Mbak Farah lagi. Yeay. Kelompok dua punya tanggapan lain? Dada sama? Sama. Oke, kelompok 3 sama? Sama. Oke, terus yang selanjutnya profesi. Setelah kalian melihat video ini tadi, ada apa profesi atau yang kalian lihat dari video ini, ada profesi, ada apa saja? Tadi. Ayo ngomong satu. Kalian melihat sawah. Berarti kalau melihat sawah berarti profesinya sebagai petani. Terus selain itu ada apa lagi? Sungai atau pantai. Berarti masyarakatnya sebagai nelayan. Kita terus kalian melihat apa lagi? Gunung. Berarti berkebun sayur. Oke, terus apa lagi? Sudah? Sudah. Terus yang terakhir manfaat. Apa manfaatnya setelah kalian melihat belajar tadi arah mata angin, tentang alam, melihat video. Jadi manfaatnya kalau mengetahui arah mata angin adalah biar tidak tersesat. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Semuanya. Yeay. Pintar semua. Terus sekarang yang keras, suaranya yang keras. Mulai dari yang A, arah mata angin. Iya, arah mata angin utara. Seutara, sebelah kirinya timur. Terus betul. Terus ada yang punya tanggapan lain? Hah? Terus yang pertanyaan kedua. Sungai, sawah, perbukitan, waduk. Di mana ada waduk? Waduk. Terus pokoknya melihat waduk di sana. Terus ada jalan raya, jembatan. Kalian tadi tidak melihat pabrik? Aku yang melihat pabrik kok. Pabrik yang membuat palet tuh di situ, nah.
Sungai, sawah, jalan raya, jembatan. Betul. Mengetahui jalan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan semua. Yeay. Setelah kita belajar tentang apa tadi? Tentang alam, angin, bintang alam. Berarti kita mengetahui tentang yang pertama ini tentang apa? Gunung. Berarti kalau apa tadi? Sawah, mata pencahariannya sebagai petani. Kalau di laut mata pencahariannya nelayan. Terus ini apa? Perkantoran. Terus taman bermain. Nah, jadi kesimpulannya arah mata angin adalah petunjuk arah untuk mengetahui posisi suatu tempat. Yang kedua, arah mata angin itu digunakan untuk menentukan letak suatu tempat pada peta akhirnya atau saat memberi petunjuk jalan. Dan bintang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Kemudian bintang alam juga mempengaruhi aktivitas dan profesi masyarakat di sekitar. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.